Bapa di surga, terima kasih atas kehadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami sedang menyembah Engkau, baik melalui puji-pujian, pembacaan firman Tuhan, dan kesaksian ini. Saat ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya hati kami, pikiran kami, seluruhnya boleh ditujukan kepada Tuhan dan firman Tuhan. Jauhkanlah segala gangguan. Tolong hamba yang kecil dan terbatas ini boleh menyalukan kebenaran firman Tuhan dan kehadiran Tuhan Yesus. Penuhkanlah kami dengan firman-Mu dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita membuka firman Tuhan. Teks khotbah hari ini terdapat dari Lukas pasal 23, mulai dari 39 sampai dengan ayat 43. Kita baca bersama-sama sebagaimana biasa. Kami baca ayat ganjil, jemaat silakan membaca ayat genap. Berbunyi demikian. Lukas pasal 23 ayat 39 dan seterusnya. Seorang dari prajurit yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, walaupun di tengah-tengah cuaca begitu buruk, kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama dengan sejahtera dari Tuhan. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan doa untuk kami yang melayani di Aichi dan Nagoya pada hari Minggu yang lalu. Dan jemaat G3 wilayah Aichi tetap keadaan baik, bertumbuh di bawah pelayanan pengembaraan Pendeta Sujarwo dan Ibu. Hanya mereka sangat merasa desak mendapat tempat ibadah yang lebih luas karena sudah betul penuh sesak. Maka hari Minggu yang lalu juga setelah ibadah kami meninjau satu gedung sebagai calon tempat ibadah mereka. Bekas bisnis hotel bertingkat 4. Terlalu besar, tapi rumah yang baik dan harga juga tidak terlalu mahal. Tapi hanya satu kendala, terlalu jauh dari stasiun terdekat. Maka masih mereka perlu mencari lagi tempat yang
cocok bagi mereka. Maka kita juga ingat dalam doa kita. Kebutuhan tempat ibadah tetap yang lebih luas, baik bagi jemaat Aichi dan untuk kita sendiri. Dan di Nagoya, kami merasa sungguh bersyukur karena kota Nagoya adalah besarnya nomor 3 di Jepang. Sebenarnya ada cukup banyak teman-teman kita dari Indonesia, tapi dulu tetap sebagai pospei hanya kumpulnya beberapa orang saja. Tapi sekarang ada 20-30 orang berkumpul. Syukurlah Tuhan makin memberkatilah ibadah dan persekutuan G3 Pospei Nagoya. Hari ini temanya sudah disebut perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kedua. Ayat 43 yang tadi kita baca bersama-sama. Sekali lagi kita baca. Lalu ia berkata, ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya. Istilah sesungguhnya dengan bahasa Greka, amen. Artinya memang sungguh atau benar atau serius atau penting. Bahasa Inggrisnya truly. Dan istilah ini kebanyakan dipakai tentang Tuhan Yesus berkata. Istilah amen ini ada, kita ketemu sampai 80 kali di dalam 4 kitab Injil. Dan kebanyakan istilah ini dipakai Tuhan Yesus berkata, mengajar secara serius. Umpamanya Yohanes pasal 3 ayat 3. Tuhan Yesus menjawab kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Sama ayat 5. Jikalau seorang tidak dilahirkan kembali dalam air dan roh, tidak boleh memiliki kerajaan Allah. Dan tentang hidup yang kekal, juga Tuhan Yesus mengatakan, kita melihat Yohanes pasal 5 ayat 24. Bisa tunjuk? Kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke hidup. Tuhan Yesus berkata, menjaminkan barang siapa mendengar perkataan dan percaya, Tuhan menyediakan hidup yang kekal. Bahkan sudah pindah dari maut ke hidup yang kekal. Inilah Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya. Maka kita merenungkan
bagaimana keadaan Tuhan Yesus. Sudah dipukuli, diludahi, diejek-ejek, dihina. Sudah mau mati di atas kayu salib. Melihatnya mana ya? Melihat seorang penjahat. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya. Artinya, di dalam keadaan begitu, Tuhan Yesus masih tetap memperhatikan, memperdulikan seorang penjahat. Ini mengingatkan tugas Tuhan Yesus di dunia, mengumpamakan diri sendiri sebagai gembala yang baik. Gembala baik, walaupun tinggalkan 99 ekor yang baik di tempatnya, tapi kalau 1 ekor hilang, mencari. Bukan Tuhan Yesus mengajar dan memperkenalkan demikian, tetapi tetap melaksanakan, tetap mewujudkan tugasnya. Maka perkataan ini mengingatkan kita, Yesus tersalib di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan menyertai kita melalui Roh Kudus Sang Firman Tuhan. Berkata kepada orang yang mencari Tuhan Yesus, aku berkata, sesungguhnya. Maka kita orang Kristen berdoa dalam nama Yesus. Apakah ini hanya nama Yesus ditempel di bagian terakhir doa? Itulah nama, itulah orangnya. Maka mari ingat, waktu kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam nama Yesus. Yesus itu siapa? Sampai terakhir memperdulikan, melihat, berespons kepada orang yang mencarinya. Maka melalui firman Tuhan ini, perkataan Tuhan Yesus ini, mari ingat, Yesus itu siapa? Tuhan Yesus bagaimana melayani untuk dunia, bagaimana berespons, memperdulikan kepada seorang yang memintanya. Maka kita selalu suka menyanyi satu pujian. Saya juga senang kalau menyanyi itu sedikit bersemangat. Allah peduli, Allah peduli, Hang Yesus peduli. Pujiannya baik, tapi Tuhan Yesus peduli bagaimana? Kepada siapa? Kepada orang yang ada dalam keadaan bagaimana? Inilah satu bahan pokok pemikiran sebagai renungan Lent ini. Mari selalu ingat, waktu kita berdoa, meminta kepada Tuhan, Yesus ada di mana? Tuhan Yesus bagaimana mendengar suara saya? Apakah Tuhan Yesus memperdulikan? Bukan hanya pujian saja. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku. Inilah makna penyataan Yesus itu siapa.
buat apa? Baik di atas keser, tapi itulah satu kesimpulan dari seluruh pelayanan selama di dunia ini. Dan Yesus kita sekarang menyertai kita melalui firman, melalui Roh Kudus. Kedua, Tuhan Yesus berkata, engkau hari ini juga ada bersama-sama dengan aku. Di mana? Firdaus. Firdaus ini dengan bahasa Greka perjanjian baru itulah paradise. Paradise arti kata Persia. Dan rupanya pada zaman Tuhan Yesus dipakai istilah ini sebagai tempat khusus taman yang indah besar yang dikelilingi dengan tembok-tembok. Atau arti tempat beristirahat yang khusus, enak. Istilah ini dipakai oleh Tuhan Yesus. Istilah Firdaus, paradise, hanya dalam Alkitab 3 kali saja dipakai. Satu di sini. Dan 2 Korintus pasal 12 dari ayat 2 ada penjelasan pengalaman Rasul Paulus. Apa dia penglihatan atau tidak tahu, tapi dia seperti terangkat. Kita ingat baca 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang itu tiba-tiba diangkat ke langit yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu apa yang mengetahuinya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Ini pengalaman Rasul Paulus. Apa yang pengertian? Tidak tahu dia. Atau betul-betulkah? Tuhan saja tahu. Diangkat. Melihat langit yang ketiga di surga. Istilah ini juga agak khusus. Dikatakan latar belakangnya bagi bangsa Yahudi, pandangan akan dunia dan surga. Ada demikian. Langit, surga yang pertama itu bagi yang burung-burung terbang. Surga yang ketiga adalah wilayah ada matahari, bulan, bintang. Itulah surga yang ketiga, wilayah Tuhan. Ini pandangan pada waktu itu. Jadi maksudnya sini Paulus katakan, betul-betul dia mau angkat, melihat keadaan wilayah Allah. Jadi ini disebut Firdaus. Dan satu kali lagi dipakai dalam Alkitab. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 7. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat Efesus. Katakan demikian. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pokok kehidupan yang ada di taman
Firdaus Allah. Di dunia menang, dan iman tetap percaya akan di sana Firdaus. Itu disebut tempat taman Firdaus Allah. Itu menggambarkan taman Eden yang dipulihkan akan datang. Maka di sini kita melihat Tuhan Yesus katakan, kamu akan ada sama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah surga, kerajaan surga, kerajaan Allah yang akan datang. Atau kita akan masuk. Kalau begitu bagaimana Firdaus? Surga. Sayangnya tidak ada gambaran. Tidak ada penjelasan seperti TV, video. Karena Alkitab ditulis bagian paling dekat pun sudah 1900 belum ada TV, mungkin belum ada layar, tidak ada mungkin alat-alat menulis, menggambar. Maka Alkitab mengatakan surga, Firdaus adalah bagaimana keadaannya. Itu ditunjukkan melalui pengalaman-pengalaman. Cukup banyak. Kita ingat bagaimana waktu Paulus pengalaman begitu dan Petrus, Yohanes, Yakobus bersama dengan Tuhan naik ke gunung. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri dan kemuliaan hanya satu kali di dunia. Tiba-tiba rupa Tuhan Yesus berubah jadi putih berkilau. Dan rupanya ada temannya Musa dengan Elia bercakap-cakap. Bercakap apa anda tahu? Tapi ada ahli penafsir Alkitab katakan mungkin berbicara tentang sebentar lagi akan terjadi Yerusalem tentang salibka. Ya, tak tahu. Tapi ada bercakap-cakap. Petrus melihat bingung. Katakan, apakah bisa saya membuat 3 pondok? Inilah Petrus, Yohanes yang kemudian Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Satu bagian, satu tanda kemuliaan Yesus, kemuliaan surga. Dan kita ingat Stefanus jadi martir. Sebelum dibunuh, dia memang menatap langit. Di situ ada apa? Katakan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 66 katakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Stefanus menatap. Sebelum dia sudah boleh melihat Yesus ada di mana. Kemuliaan Allah itu bagaimana? Kemuliaan keadaan surga bagaimana? Sebentar lihat. Pengalaman Lazarus. Orang kaya tidak peduli sama sekali tentang Allah selama hidup di dunia, langsung dia ke api neraka. Lazarus, walaupun orang kasihan,
di dunia hidupnya hanya dengan bantuan orang lain. Tapi itulah nama Lazarus adalah pertolongan Allah. Hidup baik oleh pertolongan orang, tapi pertolongan hidup dengan pertolongan Allah. Mati, apa yang terjadi? Diangkat oleh malaikat-malaikat. Kemana? Ke pangkuan Abraham. Sama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan Tuhan Yesus. Karena tidak disebut Tuhan, karena Tuhan waktu masa tadi dunia. Tapi setelah bangkit, naik ke surga. Itulah tempat. Nanti kita lihat, disitulah tempat Abraham bersama. Dan rupanya di situ masih Lazarus bisa omong. Tapi tidak bisa kontak dengan dunia berapi, tempat hukuman. Dan kita melihat Lukas pasal 13 ayat 28-29. Tuhan Yesus berkata demikian. Surga, kehakiman, hidup yang kekal itu bagaimana? Kita baca bersama-sama Lukas pasal 13 ayat 28-29. Di sanalah akan terdapat rata dan getah gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan dari timur, barat, dan dari utara. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Inilah gambaran demi gambaran, sedikit demi sedikit diterangkan tentang kerajaan Allah. Firdaus. Sangat kita tertarik ke hati. Di situ ada Paulus mendengar percakapan. Suara. Walaupun tidak terucapkan oleh manusia. Lazarus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lazarus ada di mana? Dan pangkuan Abraham. Bukan hanya Abraham. Indah Tuhan sekalian. Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh orang saleh ada sama-sama. Dan apa buat? Makan berjamuan. Tuhan Yesus berkata, waktu menghadapi salib, mengatakan perjamuan yang pertama. Tuhan Yesus katakan, aku tidak lagi bersama makan dengan kamu. Sampai berjamu di surga. Inilah Tuhan Yesus janji. Dan sudah menjelaskan. Betapa indahnya. Disitulah banyak orang Kristen. Waktu pemakaman, orang Kristen dikatakan, nanti ketemu lagi. Nanti ketemu lagi. Di mana ya? Inilah keterangannya. Abraham, Ishak, Yakub, seluruh nabi, seluruh orang yang percaya. Ada di sini komunitas. Di sini komunitas G3 Tokyo. Hanya seminggu sekali ketemu. Walaupun ada ikatan rohani, ikatan doa, ikatan kasih. Tapi ini di dunia kita boleh merasakan. Tetapi belum lengkap, belum sempurna. Tapi komunitas, persekutuan, bersama-sama, itulah hidup sama-sama, hidup kekal. Sama-sama dengan seluruh orang saleh, umat Allah. Sambil
mengingat ini, memegang firman. Kita menghibur kepada saudara-saudara yang berkabung. Karena ditinggalkan oleh orang kasih. Bahkan kita sendiri juga akan kemana? Tujuannya apa? Jelaskan. Itulah surga, Firdaus, kerajaan Allah yang kita dapat mengerti sebagian-sebagian dari firman Tuhan. Maka di sini kita merasakan betapa pentingnya memikir, diyakinkan Firdaus akan datang. Tempat yang kita akan hidup kekal. Tapi di dalam istilah kerajaan Allah, surga, di dalam Alkitab ada dua arti, dua dimensi. Yaitu satu dimensi adalah kerajaan Allah, surga yang akan datang. Yesus datang kedua kalinya. Itulah kerajaan Allah didatangkan di dunia. Tapi ada satu dimensi adalah kerajaan Allah, surga yang sudah ada di dunia. Tuhan Yesus berkata kepada penjabat di sebelah kanan, katakan apa? Aku berkata, sesungguhnya aku berkata, hari ini juga engkau, hari ini juga. Kenapa? Penjabat di sebelah kanan, dia sadar dosa. Dia katakan kepada penjahat di sebelah kiri Tuhan Yesus. Karena dia masih tetap mengolok, menghujat Tuhan Yesus. Kalau kamu anak-anak, turunlah dan kami juga Tuhan. Dia katakan, janganlah. Kami sekarang menerima ini, hukuman mati di atas kayu salib. Karena itulah setimpal, balasan setimpal perbuatan mereka. Dia mengaku, aku berdosa, layak dihukum mati. Dan kedua, dia katakan apa? Apakah engkau? Dalam ayat 39, ayat 40. Tetapi yang seorang menegur, dia katakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Artinya, dia tidak takut, masih tetap mengolok Tuhan. Dia sadar, mulai takut. Menurut keterangan dari kitab-kitab Injil yang lain tentang kejadian salib Tuhan Yesus, rupanya dua-duanya mula-mula mengolok. Tapi di sini Lukas lebih teliti menjelaskan. Satu sadar, satu tidak sadar. Akhirnya dia sadar dosanya dan takut akan Tuhan dan mengaku Yesus tersalib bersama-sama adalah tidak ada satu pun kesalahan. Dia mengaku tidak ada dosaan bagi Kristus. Dan dia katakan apa? Ayat 40. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
dia mengaku Yesuslah sedang tersalib. Bisa ingat penjahat di Firdaus. Dia mengaku Yesuslah Raja di Firdaus. Ini pengakuan dia. Mengaku dosa. Menyadari dan mengaku kearahan Yesus. Dan minta. Boleh dia diingat, diterima di Firdaus. Maka orang demikian, kepada orang demikian Tuhan hari ini. Jadi kerajaan Allah Firdaus adalah satu dimensi akan datang. Tetapi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia tersalib. Itulah sudah waktunya, kairos, waktu khusus. Kamu ada bersama dengan aku. Ini menjelaskan dengan banyak ayat-ayat perkataan Tuhan Yesus. Waktu pertama kali Tuhan Yesus melayani di tepi Galilea. Waktunya genap. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah dekat. Di mana? Itulah Tuhan Yesus sendiri datang. Dan kita mengingat Tuhan Yesus berkata, waktu mengusir setan, roh jahat, orang Farisi kritik. Dia Beelzebul kepada setan, maka bisa mengusir roh-roh. Tuhan Yesus berkata, aku mengusir setan, roh jahat, dengan kuasa Roh Kudus. Karena kerajaan Allah sudah datang. Matius pasal 12 ayat 28. Kerajaan Allah sudah datang. Lukas pasal 17 ayat 21. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh orang ahli Taurat. Kalau begitu kerajaan Allahmu kapan datang? Dengan tanda apa? Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah datang bukan dengan tanda apa. Kerajaan Allah, kita melihat Lukas pasal 17 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia akan di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah istilahnya Basileia tu seu. Tu seu, God. Allah punya. Basileia itu artinya bukan wilayah atau kerajaan secara pemerintah. Ini Basileia adalah artinya kekuasaan, otoritas, kekuasaan besar. Inilah arti kerajaan Allah. Kekuasaan, otoritas dari Allah. Sudah datang melalui Yesus. Maka dalam istilah kerajaan Allah ada dua dimensi, dua arti yang akan datang. Firdaus. Dan di dunia sekarang ada di mana? Baik di dalam ministry Tuhan Yesus mulai dari Galilea sampai tersalib di atas kayu salib pun masih tetap kata Tuhan Yesus katakan, hai, hari ini kamu akan ada di Firdaus. Tuhan Yesus tetap berkuasa di atas
kerajaan surga. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh Pilatus, sekarang kamu dituduh oleh pemimpin Yahudi. Apakah kamu orang Yahudi? Apakah kamu betul Raja Yahudi? Tuhan Yesus jawab apa? Seperti kamu katakan begitu. Tetapi kerajaanku adalah tidak dari dunia. Yesus punya kerajaan bukan dari dunia. Kuasa, otoritas dari atas. Maka kerajaan Allah ada mengandung arti kekuasaan, otoritas, keselamatan, kasih Allah. Itu sudah didatangkan oleh Tuhan Yesus. Inilah satu makna sangat berarti secara praktis bagi orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku akan ada di dalam Firdaus. Sudah Yesus datang. Kita sudah datang kepada Yesus. Sudah kita mengaku bertobat, sadar dosa, dan mengaku Tuhan Yesus. Engkaulah empunya Firdaus. Engkaulah Raja di atas kerajaan Allah. Engkaulah berhak mendatangkan orang berdosa ke dalam Firdaus. Ini pengumuman deklarasi Yesus di atas kayu salib. Maka betapa perlunya kita merenungkan Firdaus. Kerajaan Allah ada dua dimensi. Apa yang akan datang. Inilah dasar pengharapan kita. Kita mengalami apapun, kesulitan apapun, tetap ada harapan. Harapan adalah sumber kekuatan, sumber daya, sumber semangat. Tetap karena kita makin mengerti Firdaus akan datang. Tetapi Tuhan hari ini kita masing-masing berada bagaimana keadaannya. Secara jujur di hadapan Tuhan, menghadapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kata, sesungguhnya hari ini, sekarang engkau ada di mana? Tersalib. Kita tidak tersalib. Tetapi kita di dunia secara jujur, betapa banyak tantangan, betapa banyak kesulitan, baik secara fisik, kita bisa dilanda macam-macam penyakit. Sering dengarkan, kena otak, tumor di otak. Karena kemarin kami dengar dari Batsumi, si itu kena tumor di belakang, dewa-dewa. Diperiksa, rupanya jenis ganas. Macam-macam, itulah dunia. Tetapi Firdaus, kerajaan Allah bukan dari dunia, dari atas. Dari dunia juga bisa banyak pertolongan, ada dokter baik, enaknya di Jepang bayar dokter dan obatnya agak ringan, 30%. Kami sudah tua, enak 10%. Jadi ibu bapak tidak usah takut nanti jadi umur panjang di Jepang. Itu banyak tertolong. Ada pertolongan dari dunia juga ada. Tapi pertolongan kuasa, otoritas, keselamatan, kasih Allah. Itulah kerajaan Allah. Sudah ada di tengah-tengah kita. Saya sangat tertarik istilah tengah-tengah kamu. Di antara kamu. Itu antara mereka dan Tuhan Yesus. Antara mereka satu sama yang lain. Ini diaplikasikan kepada kita. Kerajaan Allah yang didatangkan oleh Yesus di antara kita.
di antara pendeta dan jemaat. Ada kerajaan Yesus berdiri. Antara suami istri. Suami istri tidak tentu selalu baik-baik senang. Mungkin sering ada badai, cekcok. Dan biasanya kalau menghadapi yang baik, terjadi. Mau ke tamasya, wah rame-rame. Mau ke ibadah, biasanya suka aja. Jadi datang di gereja, belum tentu dengan sukacita, dengan senang. Banyak suami istri datang. Kelihatannya sama-sama, belum tentu. Belum tentu. Itulah Tuhan Yesus tahu. Ada di antara kamu. Antara orang tua dengan anak. Anak waktu kecil begitu baik, sayang, manis. Sudah remaja, sudah tidak mau ikut lagi. Pemuda berontak. Tidak mau sama-sama dengan orang tua. Yesus, kerajaan Allah ada di antara mereka. Mari merenungkan firman Tuhan. Hari ini, kamu, engkau ada di dalam Firdaus. Pengajaran dari permulaan sampai di atas sekali Tuhan Yesus. Firdaus, kerajaan Allah ada di tengah-tengah. Di mana? Di atas salib. Maka kalau ada kita mengalami pencobaan, kesulitan, bergumulan, mari ingat, Yesus ada di mana? Di atas kayu salib. Di dalam kesengsaraan, penderitaan, kesulitan, bergumulan, apapun kita di dunia, di tengah-tengahnya ada Yesus berkuasa. Sesungguhnya aku berkata, hari ini, bagi siapa? Bagi orang yang menyadari dosa, memerlukan pembenaran, pemulihan, penebusan, takut akan Tuhan, dan mengaku Yesuslah pemiliki Firdaus, pemberi kerajaan Allah, penjamin hidup yang kekal. Amin. Supaya kita hidup dalam itu. Itulah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kemarin ada minggu yang lalu retreat perkantas Jepang disebut KGK, retreat seluruh Jepang, rupanya ada 300 orang lebih. 4 cucu kami termasuk Erika hadir 4 atau 5 hari. Saya tanya bagaimana diberkati. Ada jawaban dari cucu-cucu yang tiba jauh. Pusing katanya. Bagaimana 4 hari 5 hari ikut retreat pusing kah? Ya katanya. Sampai di tengah-tengah retreat telepon kepada ayahnya, ayah pendeta. Katanya pembicaranya mengelaikan teksnya wahyu. Jadi arahannya banyak tentang kerajaan Allah. Kerajaan surga sudah ada. Jadi agak bingung. Kerajaan Allah ada sekarang. Bagaimana nantinya? Erika bagaimana? Dia bilang, syukur. Karena sudah belajar di G3 Tokyo, wahyu di khotbahkan. Memang sudah sampai 3 tahun ya. Kita belajar sampai sedikit bosan kah? Tapi jelas kerajaan Allah akan datang. Yesus datang lagi. Orang dalam Yesus meninggal bangkit.
menguasai 1000 tahun kerajaan 1000 tahun. Iblis diikat. Dan kuasa agama, kuasa dunia dilambangkan 2 ekor binatang. Ganas. Satu dari laut. Ini lambang kekuasaan politik. Binatang ganas dari darat. Itulah lambang kekuasaan agama. Semua dimusnahkan. Iblis diikat. Datangnya kerajaan 1000 tahun. Umatnya dibangkit. Sama-sama menguasai. Mengatur. Akhirnya datang penghakiman terakhir. Iblis dilempar ke api kekal. Dihukum total. Dan semua orang dibangkitkan. Semua orang. Orang Kristen sudah duluan dibangkit. Tapi mereka dari laut dihakimi. Sesuai dengan perbuatannya. Disebut penghakiman putih. Penghakiman terakhir. Umatnya kemana? Orang Kristen di mana? Disebut sebagai pengantin wanita. Pakaiannya berkilo. Apa itu? Itulah perbuatan-perbuatan baik telah dibuat di dunia. Itulah pakaian mulia. Orang Kristen memakai sebagai pengantin Kristus. Pengantin wanita. Dan mulainya langit baru. Bumi baru. Ini kita sudah belajar. Wahyu dari pasal 18, 19 sampai 22. Maka Erika bilang sudah belajar di ketika tentang wahyu kerajaan akan datang dan belajar kerajaan yang sekarang ada. Bagi orang Kristen betapa pentingnya dua-duanya harus jelas. Harus jelas. Di situ ada iman seimbang, kepercayaan sehat, hidup rohani, sungguh takut akan Tuhan. Betul-betul Firdaus, kerajaan Allah, kuasa Allah, otoritas Allah, keselamatan Allah, kasih Allah dinyatakan. Baik melalui orang penjara di Surakarta dan melalui kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini menyembah Engkau untuk mengingat arti kesesaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus betul-betul sampai terakhir di dunia menyatakan kuasa-Mu, hak-Mu sebagai pemilik Firdaus. Waktu hidup Tuhan Yesus katakan, di dunia katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi sampai di atas kaisar masih Tuhan Yesus mengatakan, hari ini engkau akan ada di Firdaus. Tuhan, kami boleh hidup di dunia yang tidak tentu, tapi tetap dengan harapan. Harapan kokoh, harapan yang tidak digoyah, karena firman-Mu yang kekal. Tuhan yang kekal. Melalui wahyu kami boleh memegang jelas dan kuat kokoh. Dan kami boleh mengalami hidup secara praktis sehari-hari pun sebagai penghuni kerajaan Allah. Karena kami sudah datang kepada Tuhan Yesus, menyadari dosa, mengaku Yesus sebagai pemilik Firdaus, pemberi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan menguatkan iman kami, memperkayakan pengetahuan tentang kerajaan Allah yang akan datang dan sudah ada di tengah. Terima kasih, kiranya Roh Kudus menyertai kami semua. Baik dengan firman-Mu,
dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kepada jemaat yang mengalami tantangan besar. Tuhan menerangkan dengan firman-Mu kehadiran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, tegakkanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan segala dan sampai selama-lamanya. Amin.